saya Suwenti Sinurat, profesi dari UNAS, ingin melakukan terapi rendam kaki pada lansia pada pasien hipertensi di wilayah Pulau Gebang. Perkenalkan, nama saya Suwenti Sinurat, saya profesi dari UNAS, ingin melakukan terapi rendam kaki air hangat pada ibu. Gunanya itu untuk menurunkan hipertensi. Ibu bersedia? Sebelumnya saya mau ngasih tahu rendam kaki itu. Rendam kaki air hangat adalah salah satu terapi non farmakologis yang mudah dan murah yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Tujuannya itu dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, memperlancar peredaran darah, menurunkan ketekanan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi, mengurangi bengkak pada kaki, dan meningkatkan relaksasi otot. Terus manfaatnya membuat pembuluh darah melebar dan meningkatkan sirkulasi darah sehingga dapat merelaksasikan seluruh tubuh dan mengurangi kelelahan. Kelihatan ya, Bu? Rendam kaki air hangat diberikan kepada seluruh penderita hipertensi dan dapat dilakukan secara rutin berturut-turut 3 kali selama 20 menit. Ibu bersedia? Bersedia. Sebentar ya, Bu. Ini air hangatnya. Masukin kaki. Ya. Sebentar Ibu. Ibu maaf Bu. Masukin kakinya. Kita rendam selama 20 menit ya Bu. Diam aja kakinya ya. Sebelumnya Ibu udah tahu belum tentang hipertensi itu apa? Udah Nggak tahu. Belum tahu ya. Ini bisa saya jelasin ya Bu, sambil kita rendam kaki sambil kita jelasin ya Bu. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Dia sebenarnya seringnya nggak ada keluhan ya Bu. Ya, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Terus faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Maksudnya yang tidak dapat dirubah, resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu jenis kelamin. Itu kan nggak bisa dirubah ya Bu. Riwayat keluarga yang keturunan, misalkan ibu atau bapak ibu punya hipertensi, kemungkinan besar bisa menurun, itu nggak bisa dirubah. Dan resiko yang dapat dimodifikasi, kegemukan kan bisa kita kurangin dengan makanan sehat, merokok bisa kita hindari, kurang aktivitas fisik bisa kita berolahraga, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih bisa kita kurangi garam jika memasak, dislipidemia, kolesterol, konsumsi alkohol berlebih itu bisa kita cegah. Adapun gejalanya, sebagian besar tidak menunjukkan gejala, tapi bisa jadi sakit kepala, mimisan, sakit kepala di bagian belakang, bisa terjadi mual muntah, bisa terjadi sesak napas, gelisah, kelelahan, pandangan kabur. Itu yang mempunyai gejala. Tapi biasanya sih Bu nggak ada gejala ya. Terus bisa komplikasinya jadi penyakit jantung akibat dari penyakit ini maksudnya ya Bu. Penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, gangguan serebral otak, gangguan saraf, penyakit pembuluh darah tepi, retinopati atau kerusakan retina di bagian mata. Itu biasanya kalau misalnya kita bisa jadi komplikasi. Iya Bu. Terus tips untuk mengontrol hipertensi. Ketahui tekanan darah Anda normal 120/80. Jadi normalnya itu 120/80 ya Bu. Kontrol tekanan darah secara rutin, bisa ke puskesmas
kontrol paskes pertama. Bisa ya Bu. Terus tekanan darah tinggi itu sering tanpa gejala, jadi kita nggak ngerasain apa-apa. Tahu-taunya tekanan darah kita udah tinggi, apalagi terhadap lansia yang umur 61 tahun, 60 tahun ke atas. Terus tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Minum obat teratur sesuai anjuran dokter kalau misalkan ada. Obat itu penting untuk menjaga tekanan darah. Terus berhati-hati menggunakan obat bebas, misalkan beli dari warung yang bukan obat hipertensi. Terus ketahui juga efek samping obat yang diminum. Dan biasanya di etiketnya ada tuh efek sampingnya apa, indikasinya apa, kontraindikasinya apa. Dan biasanya sih juga kalau misalkan dari puskesmas sudah dijelasin sama apotekernya. Ya, pastikan ketersediaan obat ada selalu di rumah. Terus pengobatan hipertensi. Jika sudah terkena hipertensi, pengobatan hipertensi bisa dilakukan di paskes pertama atau puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol seperti yang saya katakan tadi ya Bu. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Tapi memang kalau misalkan ada tekanan darah itu memang harus diminum rutin. Kecuali memang dia udah dicek darahnya di puskesmas, tekanan darahnya rendah, nanti dari dokternya yang akan mensok sendiri. Ya, makanya dikatakan kontrol teratur. Jadi biar ketahuan tensinya tinggi atau rendah. Terus kita bisa harus mengetahui cara minum obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat dan berapa kali minum sehari. Itu pastinya sih udah dijelasin sama orang puskesmasnya, apotekernya kalau misalkan kita berobat ke puskesmas atau klinik paskes kita. Terus mengetahui perbedaan antara obat-obat yang harus diminum jangka panjang, yaitu obat tekanan darah, dan obat jangka pendek, yaitu obat untuk menghilangkan gejala, misalkan obat pereda pusing. Ibu, atur pola makan Anda dengan yang seperti yang saya bilang tadi Bu, batasin konsumsi gula dan garam. Batasin garam kurang lebih 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangin garam saat memasak. Jadi penyebab hipertensi itu garam Bu. Terus batasi makanan olahan dan cepat saji. Terus batasi daging berlemak dan minyak goreng. Kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Jadi kalau bisa sih ikan yang diperbanyak, bukan dagingnya Bu. Kalau misalkan hipertensi. Terus 5 porsi atau 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Satu porsi itu setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Jelas ya Bu? Terus kita bisa mengendalikan hipertensi dengan patuh. P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya itu atasin penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya itu tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya itu upayakan aktivitas fisik dengan aman. H-nya itu hindari asap rokok, alkohol dan zat fase-berat lainnya. Misalkan nih kita juga nggak merokok. Merokok itu kan kita itu aktif, sedangkan nggak merokok cuma niru asap rokok orang lain, kita itu merokok pasif namanya. Ya, jadi itu bisa dihindari pencegahannya. Terus pencegahan hipertensi bisa dengan sistem cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara teratur, E-nya itu enyahkan asap merokok, R-nya itu rajin berolahraga, D-nya itu diet seimbang, I-nya itu istirahat cukup. Terus kelola stres dengan baik. Jangan banyak pikiran maksudnya Bu. Oke, terima kasih. Ada yang perlu ditanyain? Udah jelas. Udah tahu. Kita udah pernah juga berobat di puskesmas. Jadi
Jadi udah anjuran memahami ya. dokter, iya. Berarti kalau udah memahami harus dilakuin ya Bu. Ini rendam kaki ini Ibu bisa lakukan nanti di rumah. Kalau misalkan tensinya tinggi, jadi itu bisa hasilnya itu nanti udah 3 kali berturut-turut nih. Ini misalkan hari ini, besok sama lusa. Itu kan 3 hari berturut-turut. Biasanya sih berhasil ya Bu. Tensinya turun 3 hari. Amin. Ya. Oke, ya udah. Udah. Sebentar Bu, sebentar. Oh, sebentar. Gimana Bu perasaannya? Wah, keringanan ibuku. Oke, jadi nanti bisa Ibu lakukan di rumah ya Bu. Kan ini sederhana banget ya, siapapun bisa ngelakuin rendam kaki air hangat. Siapapun bisa dilakukan, alat-alat dan bahannya juga sangat gampang ya. Oke, ya udah Bu, terima kasih ya.